Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsan nabiyya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, karunia, kesehatan, umur yang panjang dan keimanan, sehingga kita bersama-sama di tempat yang barokah ini tentu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau di dunia ini kita mengumpulkan beragam bekal dalam rangka untuk mempersiapkan masa depan kita, hari tua kita, anak bahkan cucu kita, maka kita senantiasa mengingat bahwa sesungguhnya hari yang kita tuju adalah hari yang kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa, bahwa sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena itulah bekal kita tidak lain adalah takwa. Semua fasilitas dunia akan kita peroleh dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang syar'i, kalau kemudian kita berusaha untuk berjalan di atas takwa. Jamaah rahimakumullah. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul seru sekalian alam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang sempurna dan paripurna, yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak jatuh dalam perbuatan dosa, karena beliau mengantarkan risalah, mengantarkan hidayah, membawakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita tentu merasa berbahagia oleh karena kita adalah orang-orang yang memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-haqq, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan kita. Kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang menyembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadi bagian dari orang-orang yang ingkar, tidak menjadi bagian dari orang yang menyembah makhluk Allah. Bukankah dahulu kala nenek moyang kita mereka menyembah matahari sebagiannya, menyembah pepohonan sebagiannya, menyembah bebatuan pegunungan, atau mensucikan makhluk-makhluk Allah yang lain. Sesungguhnya hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Kita telah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tentu kita patut berbahagia. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan,
Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir kalimatnya ketika dia wafat, maka sesungguhnya la ilaha illallah di akhir kalimatnya, maka sesungguhnya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tentu ini sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Dalam konteks muamalah sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW terhadap orang-orang non-muslim, terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang-orang yang menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala, kita tetap bermuamalah dengan cara yang baik sebagaimana ditunjukkan Rasulullah SAW berjual beli dengan orang kafir. Beliau berjalan hijrah dari Makkah ke Madinah dengan menggunakan seorang guide, orang musyrik. Orang musyrik itu dibayar oleh Rasulullah SAW. Kenapa guide-nya orang musyrik? Karena orang itu adalah orang yang paling hafal jalur yang tersembunyi, istilah kita jalur tikus dari Mekah ke Madinah, agar hijrah Rasulullah SAW itu selamat dari gangguan kaum kafir Quraisy. Demikian pula para sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib misalnya punya muamalah pinjam atau berutang dengan orang non muslim ketika itu zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya siapa yang mengganggu orang-orang kafir zimmi, man adza zimmiyan faqad adani, siapa yang menyakiti ahluz zimmah, yakni orang-orang non muslim yang tunduk kepada ketentuan negeri kaum muslimin, maka mereka sama dengan mengganggu Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, begitulah hidayah Islam. Kita di satu sisi mesti punya keyakinan yang kokoh bahwa setiap orang non muslim yang mereka ingkar kepada Allah itu, mereka sesungguhnya jelas tempatnya di neraka. Karena begitulah ketegasan dalam Al-Quran. Tetapi dalam konteks muamalah, kita adalah orang yang pertama-tama berbuat baik kepada mereka, yang dicontohkan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu khaba'an manthura. Ketika amal-amal orang yang kafir itu diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya itu laksana debu yang berterbangan. Karena kenapa jamaah amal itu tidak dipersembahkan kepada yang menciptakannya, malah kemudian dia mempersembahkan dan mempersembahkan kepada sesuatu yang dia persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita saja sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana mungkin berharap ridha dari orang tua kalau kita tidak menganggap orang tua kita, tidak menghormati orang tua kita, membangkang terhadap orang tua kita? Tentu sebagai seorang ayah, mereka tentu akan marah dan kesal kepada kita. Bagaimana lagi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, yang menciptakan kita semuanya di muka bumi ini, lalu kemudian kita menyekutukan Allah dengan yang lain. Jamaah rahimakumullah. Karena itulah kita kemudian, karena punya keyakinan yang kokoh tentang kebenaran risalah Islam, maka sesungguhnya kewajiban kita berikutnya tentu tidak semata-mata menuhankan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks i'tiqadi, tetapi juga dalam konteks amal perbuatan. Seluruh amal perbuatan kita sudah memiliki hukum dalam konteks syariat Islam. Karena kenapa jamaah rahimakumullah? Sesungguhnya amal-amal kita ini nanti ada yang mungkin sifatnya wajib, ada yang haram, ada mungkin yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya makruh. Semua itu telah ada hukumnya di dalam Islam. Karena itulah kemudian kita memiliki kewajiban untuk memahami perkara-perkara yang ada di dunia ini dalam rangka untuk memperoleh kesesuaian amal perbuatan kita dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itulah mengapa begitu penting pendidikan di dalam Islam, begitu penting pengajaran di dalam Islam. Kalau hari ini diperingati tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional, maka jauh sebelum itu sesungguhnya Islam sudah meletakkan perkara ilmu atau perkara pendidikan ini sebagai perkara yang paling fundamental, terbukti dengan perintah atau wahyu yang pertama kali turun di dalam Al-Quran adalah surah Al-Alaq, dan di situ disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari sesuatu yang
dari segumpal darah atau dari sesuatu yang melekat. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu adalah yang maha mulia. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya pembacaan kita terhadap alam semesta dengan cara jernih akan mengantarkan kita kepada petunjuk, kepada hidayah dan kepada kebenaran. Begitulah orang-orang Arab ketika datang Rasulullah SAW, meskipun mereka mungkin ketika itu belum memiliki kedalaman pengetahuan, belum memiliki kedalaman sains dan teknologi, tapi mereka memiliki kejernihan berpikir. Ketika dinyatakan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Haq yang telah menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya karena tanda-tanda yang mereka saksikan, karena akal mereka terbuka. Orang-orang kafir Quraisy kemudian membantah mereka. Di antaranya mereka mendatangkan bukti, yakni tulang belulang. Tulang belulang itu dibawa kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau mengatakan bahwa nanti akan ada hari pertanggungjawaban. Bagaimana dengan tulang belulang ini? Siapa yang akan sanggup membangkitkan? Siapa akan membangkitkan? Lalu kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, yang telah menghidupkannya pertama kali. Barangkali kalau kita bawa ke konteks kekinian, orang-orang komunis sosialis tidak percaya kepada Tuhan karena mereka mengatakan bahwa setelah mati nanti manusia jadi materi, menjadi tulang belulang, menjadi unsur yang terurai, didekomposisi menjadi berbagai macam molekul kimia dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya adalah, jawaban Rasulullah SAW adalah, yang telah menciptakan pertama kali siapa? Yang telah menghidupkan manusia siapa? Yang telah menentukan bahwa kromosom manusia itu 23 pasang, kemudian berbeda dengan kromosom kera atau kromosom buaya, yang barangkali dari sana kemudian kita mengatakan bahwa mustahil ada manusia yang keturunan buaya, karena keyakinan itu bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan iman kita juga. Jamaah rahimakumullah, semua itu membimbing manusia untuk kemudian percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah teknologi kemudian berkembang, sains berkembang, dan ada satu masa di mana kaum muslimin mengalami perkembangan yang luar biasa dari sisi ilmu pengetahuan. Hari ini kita memang menyaksikan bahwa umat Islam sangat mundur dan terbelakang. Negeri-negeri mereka jangankan maju dari sisi teknologi dan sainsnya, jamaah rahimakumullah, bahkan mungkin sebatas pengetahuan-pengetahuan dasar pun mereka masih tertinggal di belakang. Mereka tertinggal dari sisi ekonomi, mereka tertinggal dari sisi pendidikan, mereka tertinggal dari sisi teknologi. Mereka bahkan menjadi korban penjajahan. Sampai hari ini bangsa Israel laknatullah juga masih terus menjajah dan menyerang umat Islam yang ada di Gaza. Apa yang terjadi dengan kaum muslimin? Padahal dahulu mereka adalah umat yang mercusuar. Dunia mengenal Ibnu Sina, bapak kedokteran, yang kemudian menemukan berbagai macam penemuan-penemuan terpenting dan digunakan berabad-abad lamanya, bahkan sampai kini. Mereka menemukan berbagai macam penemuan di bidang astronomi, matematika, fisika, filsafat, dan lain sebagainya. Semua itu mereka raih ketika negeri-negeri Eropa masih dalam keadaan gelap gulita. Bangsa-bangsa Eropa masih mengeja nama mereka. Bangsa mereka masih gelap, bukan hanya betul-betul gelap karena tidak ada lampu di mana negeri-negeri kaum muslimin, kota-kota mereka sudah terang benderang, tetapi memang gelap karena mistisisme yang mereka yakini. Mereka mengobati orang-orang bukan dengan kedokteran, tetapi dengan mistik, dengan jampi-jampi. Ketika umat Islam sudah menemukan dan kemudian mengobati dengan menginapkan di rumah sakit, jamaah rahimakumullah, itu tanda bahwa sebetulnya kaum muslimin mampu meraih kemajuan teknologi pada saat yang bersamaan mereka berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat
orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira konteksnya juga berlaku bagi bangsa yang beriman dan kemudian bertakwa serta memiliki ilmu pengetahuan, pasti Allah akan angkat derajatnya. Maka kita mungkin perlu kontemplasi, muhasabah, barangkali kita belum mengimplementasikan iman yang sebenar-benarnya sampai kemudian negeri kita, bangsa kita atau umat Islam itu belum kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kemudian diperoleh oleh generasi Rasulullah SAW, generasi para sahabat dan generasi-generasi sesudahnya yang mereka kemudian maju mercusuar peradabannya karena mereka melaksanakan Islam secara kafah, melaksanakan Islam secara sempurna. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita menyaksikan bahwa syariat Islam itu masih dicibir, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu masih dianggap terbelakang, dianggap abad, berasal dari abad gelap. Padahal sesungguhnya kita yakin betul secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, zat yang maha adil, zat yang maha benar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang merugikan manusia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu yang akan merugikan manusia. Bagaimana kemudian kita memperoleh pelajaran penting dari puasa? Kita disuruh berlapar-lapar, tetapi kita memperoleh banyak sekali hikmah di dalamnya. Hikmah spiritualitas, kemampuan menahan diri dari emosi, amarah, mengendalikan diri, hikmah kesehatan. Beberapa macam penyakit oleh para riset disebutkan bisa sembuh dengan berpuasa. Itu berarti buat setiap syariat Allah itu pasti ada kebaikan di dalamnya yang berkaitan dengan diri kita, bahkan termasuk berkaitan dengan negara kita. Kalau hari ini syariat Islam tentang tambang dikesampingkan, kemudian kita memilih menggunakan undang-undang yang kemudian diadopsi dari negara-negara barat, akhirnya sumber daya alam kita, emasnya, nikelnya, tembaganya, minyaknya, gasnya dan lain sebagainya dikooptasi atau dikuasai oleh orang-orang asing karena kita tidak mencoba melihat bagaimana Islam memberikan kita pengajaran tentang pengelolaan tambang. Kalau hari ini, tadi malam kita menyaksikan ada lagi pembunuhan di beton di belakang rumahnya kemarin. Dan berhari-hari belakangan ini banyak sekali pembunuhan, pemerkosaan dan sesuatu yang mungkin modusnya sudah tidak bisa kita bayangkan. Kalau dahulu kita mungkin kaget mendengar bahwa di zaman Nabi SAW itu orang dibunuh karena anak perempuan ya, balita. Kita mengatakan itu sesuatu yang luar biasa, ironi. Tapi hari ini kita menyaksikan anak bayi 5 tahun diperkosa oleh keluarganya sendiri, oleh kakeknya, oleh pamannya, oleh saudaranya. Waliyadzubillah. Apa yang terjadi? Kita membiarkan pornografi, kita membiarkan pergaulan yang tidak terbatas, kita membiarkan pergaulan bebas dan seterusnya, dan dampaknya itu sudah diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaah, maka semua peristiwa itu tentu akan menjadi pengingat kepada kita. Ingin saya akhiri khutbah ini dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'da alladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan diakibatkan perbuatan tangan manusia sendiri, diakibatkan maksiat manusia sendiri. Dalam rangka apa? Ditampakkan oleh Allah agar mereka memperoleh pelajaran dan agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لا هي معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة